What's up guys, welcome back to my YouTube channel Again, balik lagi sama gue Ihsan Zulfikar. Ya, di video kali ini gue akan ngebahas seberapa layak untuk membeli iPad Air 5 ini di tahun 2023. Karena memang iPad Air 5 ini nih sepertinya iPad yang paling paling pas banget untuk lu gunakan dan lu beli. Jadi nggak usah berlama-lama lagi, simak video ini hingga selesai, langsung aja check this out guys. Ya, di tangan gue sudah ada iPad Air 5, dimana iPad Air 5 ini sebenarnya baru buat dirilis tahun lalu 2022. Gue juga udah sempat bahas 10 bulan lalu kalau nggak salah videonya di sini. Ya, bener banget. Menurut gue iPad Air 5 ini gimana ya? Ini iPad yang bener-bener powerful sih ya. Kenapa gue bilang powerful? Ya, mari kita bahas. Mulai dari spesifikasi terlebih dahulu. Untuk iPad Air 5 ini sebenarnya ada varian 4 warna, tetapi yang sama gue ini warnanya yang blue ya. Ini warna bluenya seperti ini. Jelas lah ya. Ya, varian warnanya adanya blue, purple, pink, starlight, dan space gray. Tetapi yang sama gue ini yang warna blue. Cakep sih warna bluenya. Lalu untuk varian kapasitas, iPad Air 5 ini memiliki dua kapasitas, yaitu 64GB dan 256GB. Yang sama gue ini 64GB. Jadi kalau kita cek ke setting, lalu kita pilih general dan iPad storage di sini, ya kalian bisa lihat ini yang 64GB. Bagi gue storage tuh sesuaikan keperluan masing-masing sih ya. Kalau misalkan kalian perlu 256GB silahkan aja. Tapi kalau gue sih kayaknya nggak perlu deh. 64GB aja udah cukup. Lalu untuk ukurannya ini ya, panjang kali lebarnya kalian bisa lihat di situ, nggak terlalu besar banget, sedang lah kalau menurut gua. Karena secara display iPad Air 5 ini sudah dibekali display 10,9 inch dengan liquid retina display. Wow, ini emang pas banget buat temen-temen sebagai desainer ataupun editor. Layarnya udah pas banget, nggak terlalu besar tapi nggak terlalu kecil. 10,9 inch tuh emang pas kayak gitu. Lalu untuk button-buttonnya sebenarnya ini sudah adanya Touch ID ya. Di bagian atas di sini ada Touch ID, ada dua speaker di sini. Ini Touch ID, oke. Nah, ini untuk bagian bawahnya ada speaker dan sudah menggunakan soket USB-C. Untuk sisi sampingnya, yang sebelah sini kosong, tetapi adanya yang sebelah sini. Nah, ini ada magnetic ya. Ini adalah magnetic connector. Kelihatan gak ya? Sorry, ini agak blur nih. Nah, ini adalah magnetic connector. Bisa buat apa aja? Tentunya pertama buat Apple Pencil seperti ini, dan juga bisa buat keyboard serta yang lainnya. Jadi magnetic connector ini ternyata penting banget ya kalau lu udah masuk ekosistem Apple. Kayak gitu. Lalu untuk chipsetnya, iPad Air ini sudah dibekali dengan chipset M1, dan itu dia kenapa menurut gua iPad Air 5 ini bener-bener ya bisa kita katakan layak dibeli di tahun 2023. Paling minimal lah ya. Kalau misalkan kita belum ada budget untuk beli iPad Pro, kayaknya iPad Air 5 nih adalah solusinya. Sudah menggunakan chipset M1 juga, dimana ya lo tahu sih chipset M1 gimana ya kan. Dan sudah dibekali dengan 8GB RAM juga. Kalau kita lihat di situ 8 core CPU serta 8 core GPU. Wow, ini nice banget sih. Neural Engine-nya aja 16 core. Itu kenapa akselerasi si iPad Air ini bener-bener sangat mendukung banget. Kalau kalian tahu adanya fitur Stage Manager, ya Stage Manager nih fiturnya yang ini. Jadi fitur Stage Manager tuh kira-kira seperti ini deh, gue contohkan. Nah, ini adalah Stage Manager ya. Jadi kalau misalkan kalian mau kecilin gitu ya, dan ini support hingga 4 window, jadi bisa banyak. Fitur ini cuma ada di seri dengan prosesor M1. Kalian bisa lihat di situ, ya bener banget. iPad model yang support Stage Manager itu adalah iPad Air generasi kelima, iPad Pro 11 inch generasi 3 serta generasi 1 juga. Lalu untuk yang generasi 5 hingga terbaru serta generasi 3 hingga terbaru itu juga support untuk iPad Pro 12,9 inch. Jadi fitur Stage Manager ini mempengaruhi banget terhadap performance pada si iPad tersebut. Itu kenapa gue bilang iPad Air 5 ini chipsetnya udah M1. Dan tadi gue udah coba, gue ngedit menggunakan DaVinci. Ya, di sini kalian bisa lihat, ini gue ngedit pakai DaVinci tapi sambil nonton YouTube gue juga di sini. Nice banget, lu bisa sambil ngedit tapi bisa sambil nonton film ya, atau sambil baca juga enak banget. Stage Manager ini support 4 window, kalian nggak perlu khawatir. Kalau misalkan yang bagian bawah terasa mengganggu, ya kalian tinggal pilih Control Center, tap dan tahan di Stage Manager-nya seperti ini, unchecklist bagian bawahnya. Jadi full kayak gini. Wow. Memang fitur Stage Manager ini adalah fitur yang sangat banget kita idamkan ya, dimana kita bisa multitasking
multitasking, bener-bener very multitasking. Dan di sini gue ngedit pakai DaVinci. Menurut gue ini nice banget sih, ngedit video sambil nonton YouTube. Idih, enak banget ternyata ya. Lalu untuk fitur kameranya, kamera belakang ini cuman satu atau single kamera aja, kelihatan ya di sini. Ini sudah dibekali dengan 12 megapiksel wide kamera ya. Jadi kalau misalkan kita coba buka aplikasi kamera, nah di sini kita pilih foto lalu kita pindahkan ke bagian depan. Ya ini dia dalam bentuk Stage Manager sengaja. Nggak tahu, gue suka banget fitur Stage Manager ini karena bener-bener bisa sangat ngebantu banget sih. Kalau lu mau fullin juga bisa, tapi kalau lu mau kecilin juga oke. Dan ini fitur kamera support zoomnya itu up to 5 kali. Jadi kalau kita tap kayak gini tuh kelihatan nih, kita zoom sampai 5 kali. Ini untuk foto ya, kita bicara foto dulu. Dan ini kamera yang belakang dan sudah support auto image stabilization untuk kamera belakangnya. Ih, cakep banget ya. Lalu untuk video di sini ya, videonya ini support hingga 4K, tetapi di sini gue menggunakan HD dengan 60 fps. Kelihatan nih, ini di sini HD 60 fps. Wow, nice. Dan untuk zoomnya ini up to 3 kali untuk yang video ya, zoomnya up to 3 kali tuh, kelihatan ya, up to 3 kali, tapi sesuaikan kebutuhan sih ya. Untuk fitur-fiturnya sama ya, adanya slow motion, adanya time lapse juga, video, foto, square, panorama juga ada kayak gitu. Dan untuk kamera depannya juga udah, wah ini kamera depannya nice banget. Kamera depannya sudah mendukung 12 megapiksel ultra wide kamera. Jadi kita bisa pilih wide dan ultra wide. Nah ini ultra wide kelihatan nih, tapi kalau gue pilih wide biasa seperti ini, tapi gue pilih ultra wide jadi kayak gini. Nice banget ya, keren. Dan untuk kamera depan juga sudah dibekali dengan auto image stabilization-nya juga, serta kalau lu mau video call Zoom, Google Meet dan lainnya itu sudah support tuh stage stage center dibilangnya. Jadi kamera lu akan mengikuti posisi lu kemana kayak gitu. Tapi balik lagi buat temen-temen, iPad sebenarnya tuh penting gak sih kameranya? Penting gak penting sih memang. Dan yang untuk sama gue ini iPad Air-nya yaitu Wi-Fi only, dan ini unit internasional alias unit ZP Singapura. Kenapa demikian? Karena sebenarnya kalau iPad bagi gue sih, gue lebih pilih Wi-Fi only aja, nggak perlu seluler. Seluler cukup di iPhone aja. Tapi balik lagi sih ke teman-teman, tergantung kebutuhan. Kalau gue sih, menurut gue iPad itu mau iPad seri berapapun Wi-Fi only udah cukup bagi gue. Jadi ini memang seri yang Wi-Fi only aja, tidak ada seluler seperti itu. Lalu iPad Air 5 ini menurut gue sudah bisa banget mengcover mau main game, sosial media, mau gambar juga bisa. Misalkan nih, gue pakai ini aja deh, Freeform. Contoh di sini ya, kita gedein aja dikit, oke. Nah kayak gini ya, jadi lu bisa gambar di sini sesuai teman-teman perlukan ya. Jadi ini sesuaikan teman-teman sih, jangan ikutin gua gitu. Jadi tergantung kebutuhan kalian. Dan menurut gua iPad Air 5 ini kalau di-combine dengan Apple Pencil generasi 2 akan sangat ngebantu banget sih buat teman-teman yang berurusan dengan desain ya, yang mau gambar juga boleh. Dan iPad Air 5 ini memang supportnya Apple Pencil 2 ya, bukan Apple Pencil generasi 1. Jadi dia supportnya dengan Apple Pencil generasi 2 kayak gitu. So far oke menurut gua, nice kayak gini misalkan gambar, dan memang tergantung teman-teman keperluannya sih ya. Jadi ya selama ini kalau lu bimbang memilih iPad yang mana, gua rasa untuk iPad Air 5 ini bisa jadi solusi teman-teman sih. Dan yang terpenting iPad Air 5 ini masih ada, alias dikatakan ya, belum discontinue. Jadi iPad Air 5 ini belum discontinue, masih ada di iBox juga masih ada, di Apple.com juga masih ada. Ya jelas lah, selama Apple.com masih ada, berarti di iBox juga harusnya masih ada. Harga pasaran itu untuk di iBox untuk yang Wi-Fi only-nya itu ada di harga 10.500.000 ya, atau 10,499, dan itu yang 64 GB. Lalu untuk Wi-Fi yang plus selulernya itu ada di 13.499 atau 13.500.000 kayak gitu. Itu yang 64 GB, sesuaikan keperluan. Jadi menurut gua untuk harga juga udah relatif turun ya. Udah relatif turun meskipun nggak turun-turun banget. Cuman menurut gua iPad Air 5 ini sangat layak banget untuk dibeli buat teman-teman yang kerja, meeting ataupun ngampus, bisa dengan menggunakan iPad Air ini. Gua rasa iPad Air ini akan di-combine dengan Magic Keyboard, kayaknya lu udah bisa kayak menggunakan MacBook sih. Alias lu seperti menggunakan laptop, karena memang chipsetnya juga sudah M1, dan tadi udah gue contohkan kalau misalkan sambil ngedit, sambil nonton juga ini berjalan banget ya. Jadi gue rasa ini nice banget buat teman-teman yang memang pengen punya iPad tapi bisa produktif banget dengan iPad-nya ya. iPad Air 5 ini minimal lah ya. Meskipun seri bagusnya ada, yaitu seri iPad Pro, tetapi kalau misalkan dirasa teman-teman belum ada budget, ya iPad Air 5 ini menurut gue adalah solusinya. Menurut gue untuk updatean iOS-nya juga sudah terupdate. Kalau misalkan kita pastikan di sini, kita buka setting, lalu kita pilih general dan software update di sini. Untuk iPad OS-nya atau updatean OS-nya sudah terbaru 16.3, dan pastinya ini akan panjang sih ke depannya karena sudah chipset M1, itu yang bikin dia unggul kayak gitu. Jadi gue rasa ya sangat bisa jadi pertimbangan untuk teman-teman yang lagi mau beli iPad. Ya udah, gue rasa
rasa cukup segitu aja mungkin video kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa kalian like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, grup TikTok, grup apapun, kalian share aja sebanyak-banyaknya. Dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So, see you next video. Bye-bye.